Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel YouTube yang akan memberikan tips-tips penggunaan tentang mikrotik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips untuk penggunaan VLAN pada Virtual Access Point menggunakan Capsman. Jika teman-teman penasaran, silahkan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman juga mendapatkan notifikasi ketika kami ada update video terbaru. Capsman merupakan salah satu fitur di Mikrotik yang memungkinkan teman-teman untuk mengontrol access point Mikrotik secara terpusat. Kami juga sudah memiliki video-video tentang Capsman. Silahkan tonton video tersebut, link sudah kami berikan di deskripsi. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba untuk melewatkan VLAN pada Capsman. Nantinya di setiap VLAN tersebut kita akan berikan servis yang berbeda-beda. Contoh, di sebuah kantor, kita akan membedakan SSID untuk karyawan dan tamu. Nantinya kita bisa memberikan kebijakan yang berbeda-beda. Jadi di sini saya memiliki topologi seperti ini. Di sini ada hub AC yang akan saya gunakan sebagai router utama dan juga Caps Manager. Kemudian di sini ada satu lagi RB751 yang akan saya gunakan sebagai CAP-nya. Di RB751 ini hanya memiliki satu interface wireless fisik, sehingga kita akan membuat virtual access point untuk SSID tambahannya. Langsung saja kita akan remote routernya. Di sini pertama kita akan remote untuk hub AC-nya yang sebagai router core. Nah, di sini router utama ini sudah saya lakukan basic config atau konfigurasi dasar sehingga sudah bisa internet. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti video ini silahkan lakukan basic config terlebih dahulu. Kita coba untuk ping ke internet. Ya, sudah ada reply, sudah bisa. Selanjutnya kita akan lakukan reset konfigurasi di router board yang menjadi CAP. Kita akan reset konfigurasi dengan mengaktifkan caps mode. Kita bisa remote melalui neckbar. Kita bisa lakukan untuk MAC telnet. Jadi kita ke neckbar, kemudian pilih MAC routernya, kemudian klik kanan, kita MAC telnet. Setelah masuk, teman-teman bisa ketikkan sistem, kemudian reset configuration, dan di sini ada parameter caps mode. Yes. Setelah itu, router board akan melakukan proses reset. Ini bisa teman-teman diamkan dulu. Kita akan lanjut untuk konfigurasi router utamanya yang menjadi Capsman. Kita akan aktifkan Caps Manager, ada di menu Capsman, kemudian Manager. Di sini teman-teman bisa aktifkan, klik Enable, dan oke. Sampai di sini teman-teman harus menunggu sampai ada interface Caps baru. Nah, sambil menunggu, kita bisa lakukan konfigurasi yang lain. Kita pertama akan membuat interface bridge. Di sini kita bikin bridge AP misalnya. Setelah kita membuat interface bridge, teman-teman bisa membuat interface untuk VLAN-nya. Ada di menu interface, kemudian VLAN. Di interface VLAN ini, teman-teman bisa tentukan namanya, itu terserah. Kemudian untuk VLAN ID-nya VLAN berapa, dan yang paling penting adalah interface-nya. Teman-teman bisa pilih interface untuk
bridge AP. Misal kita menggunakan VLAN 11 untuk karyawan. Kemudian kita buat satu lagi untuk VLAN tamu. Kita kasih VLAN 12 untuk tamu. Setelah kita membuat interface VLAN, kita bisa memberikan IP dan service yang ingin digunakan. Pada contoh kali ini, kami akan memberikan DHCP service di masing-masing VLAN. Kita kasih IP address-nya dulu. Jangan lupa untuk interface-nya tadi di VLAN, kita buat juga yang untuk tamu. Kemudian kita ke IP DHCP server. Kita pakai DHCP setup aja biar gampang. Nah, untuk proses pembuatan service DHCP-nya ini sudah selesai, kita cek lagi di menu Capsman. Nah, pada menu Capsman ini sudah tersedia atau sudah muncul satu interface baru. Ini adalah interface dari RB751 ini, interface fisiknya ya. Ada flag master. Kemudian sebenarnya kita bisa melakukan konfigurasi secara manual. Di sini bisa klik 2 kali. Kemudian kita bisa tentukan modenya apa, SSID-nya apa. Tetapi kita akan menggunakan configuration agar jika kita memiliki banyak CAP, kita tentunya lebih mudah untuk menerapkan konfigurasinya. Jadi kita pergi ke configuration, kemudian tambah baru. Di sini kita bisa kasih nama misalkan config 1 karyawan. Kemudian modenya kita pilih AP dan SSID-nya misalnya kantor karyawan. Kemudian country-nya kita pilih Indonesia saja. Kemudian untuk channel ini karena saya menggunakan RB751, maka saya menggunakan frekuensi 2,4. Di sini saya menggunakan channel 1 contohnya. Kemudian channel width-nya juga bisa kita pilih. Kemudian band-nya apa? Di sini saya menggunakan 2 GHz BGN. Kemudian kita ke datapad. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita perlu menentukan bridge-nya. Kita harus memasukkan CAP ini ke dalam bridge yang kita buat tadi, yang ada VLAN-nya. Kita pilih bridge 1 AP. Kemudian di sini ada isian local forwarding. Kita tidak perlu mencentangnya, tidak perlu mengaktifkannya karena kita di sini menggunakan Capsman forwarding. Kemudian, nah ini juga sangat penting. Di sini ada VLAN mode, itu teman-teman bisa pilih yang use text. Kemudian di VLAN ID-nya itu teman-teman tentukan. Misalkan VLAN ID berapa tadi yang dibuat. Di sini saya menentukan untuk VLAN ID 11. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan keamanan WPA2 atau sejenisnya, teman-teman bisa ke tab security ini. Untuk authentication-nya dipilih apa, kemudian passwordnya apa, itu bisa teman-teman isikan di tab security. Jika sudah, kita bisa oke. Kemudian buat satu lagi untuk VLAN 12 untuk SSID tamu. Kita tambah lagi config 2 tamu. Di sini sama untuk modenya AP, SSID-nya berbeda.
Kemudian di channelnya sama. Di datapad ini bridge-nya sama, tetapi VLAN ID-nya yang berbeda. Kita kasih 12. Kemudian untuk tamu, misalkan di sini kita nggak pakai security, jadi dia connect langsung terhubung. Kita nggak usah isi bagian tab security. Jika sudah di OK, kemudian kita pergi ke menu CAPS interface lagi. Di sini kita klik 2 kali interface yang tadi otomatis muncul. Kemudian di bagian tab wireless, di configuration itu teman-teman bisa pilih untuk config 1 karyawan. Kemudian di OK. Nah, kemudian untuk virtual access point-nya itu teman-teman bisa klik tambah di bagian cap interface ini. Tambah, kemudian di bagian general itu teman-teman harus pilih master interface-nya. Pada kasus ini kita menggunakan master interface cap 1. Kemudian di bagian wireless untuk konfigurasinya itu kita pilih config 2 tamu yang sudah kita buat tadi. Jika sudah seperti ini seharusnya sudah bisa digunakan. Silahkan teman-teman lakukan tes untuk pengujian apakah sudah benar di SSID tersebut menggunakan VLAN yang benar. Kita coba. Nah, di sini sudah ada 2 SSID baru yang barusan saya buat, yaitu kantor karyawan dan kantor tamu. Di sini saya coba masuk di kantor karyawan dulu. Tadi ada passwordnya. Kemudian kita bisa cek untuk IP address-nya, apakah mendapatkan DHCP yang sesuai dengan VLAN-nya atau tidak. Nah, di sini terlihat bagian interface yang WLAN milik laptop saya itu sudah mendapatkan IP address yang sesuai VLAN 11, yaitu 172.16.11.x/24. Kemudian kita coba untuk menggunakan SSID yang satunya, yang VLAN 12, yaitu kantor tamu. Kita coba connect. Kita tunggu sebentar, kemudian cek lagi untuk konfigurasinya, IP config. Nah, di sini juga sudah benar. Saya mendapatkan IP sesuai dengan VLAN yang saya buat tadi. Itu tadi adalah video mengenai VLAN pada virtual AP menggunakan Capsman. Jadi teman-teman bisa kembangkan lebih jauh lagi. Misalkan pada suatu VLAN itu bisa teman-teman berikan service hotspot. Kemudian juga teman-teman bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang berbeda seperti firewall atau queue. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah merelakan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Like dan share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di Mikrotik tutorial selanjutnya.